Pemirsa, Habib Rizik Syihab dirawat di Presiden Suite Rumah Sakit Umi Kota Bogor, Jawa Barat. Dan pihak rumah sakit menjelaskan jika Habib Rizik diantar keluarga masuk unit gawat darurat dengan gejala kelelahan. Setelah sampai di tanah air, Habib Rizik Syihab memang melakukan safari kegiatan yang cukup banyak. Dan menurut pihak rumah sakit, hasil screening atas Habib Rizik Syihab ini tidak ada indikasi terpapar COVID-19. Oke. Ini informasi yang beredar juga di kalangan awak media. Pagi ini katanya ya, ini akan ada semacam tindakan medis berupa tes usap atau swab test. Ya. Nah, untuk mengetahui kebenaran informasi ini ataupun juga prosesnya menuju ke tes usap ini, kita bergabung dengan Bogor. Ada Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya Sugiarto. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Wali. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali sudah ke lokasi Pak, bertemu dengan Habib? Ya, kemarin saya ke rumah sakit Umi, bertemu, ngobrol, dialog dengan pimpinan, termasuk ada dirut rumah sakit Uminya, Dr. Andi. Saya pertama kita tentunya memonitor ya, bagaimana perkembangan kondisi kesehatan Habib itu. Ya, disampaikan oleh rumah sakit bahwa kondisinya sejauh ini baik dan tidak ada gejala. Nah, tapi saya sampaikan bahwa tidak ada gejala ya belum tentu juga itu aman dari COVID gitu. Dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat ya dari kecenderungan gitu penyakit menular yang bisa membawakan situasi yang gawat darurat gitu. Jadi saya minta agar sesegera mungkin Habib dilakukan tes PCR kepada pihak rumah sakit tadi malam. Baik, Pak Wali, sejauh ini yang kita pertanyakan agak sedikit bingung adalah kan kalau posisi tempat tinggal, aktivitas Habib Rizik ini kebanyakan di Jakarta, tempat tinggal di Petamburan, tapi memilih untuk dirawat di wilayah Bogor. Ini ya dalam ya memang menurut pihak rumah sakit Habib ini juga pernah dirawat di rumah sakit Umi ini beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah tahun 2016 gitu. Jadi sepertinya memang ada hubungan kedekatan lah antara Habib dengan pihak rumah sakit Umi. Jadi ketika Habib menyampaikan bahwa perlu diobservasi atau perlu istirahat, ya, saya kira kemudian yang dipilih adalah rumah sakit Umi ini karena memang ada kedekatan. Pak Wali, tadi ya. Pak Wali menyebutkan harus dilakukan tes usap, swab test, begitu ya. Proses menuju ke arah tersebut bagaimana? Apakah memang cukup berliku-liku atau kooperatif atau seperti apa? Ya, tadi malam kami sampaikan kepada pihak rumah sakit ya, karena saya tidak menemui langsung Habib karena beliau sudah istirahat gitu. Tapi saya dialog dengan pihak rumah sakit dan rumah sakit memahami dengan sangat baik ya urgensi dari pelaksanaan PCR test ini ya. Satu ya untuk kesehatan Habib sendiri, kedua untuk kesehatan dan keselamatan tim medis di seluruh rumah sakit Umi ya. Dan yang ketiga ini juga mandat dari undang-undang karantina kesehatan tahun 2018 ini mandatnya seperti itu. Saya sebagai kepala daerah harus memastikan bahwa tidak ada unsur dari luar kota yang bisa masuk kemudian bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru terkait dengan penularan atau kontaminasi dari COVID-19 begitu. Pihak rumah sakit merespon dengan baik dan tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Dr. Andi, dirut rumah sakit Umi bahwa Habib berkenan ya, bersedia untuk dilakukan PCR test, tapi sebelumnya akan konsultasi dengan dokter pribadi beliau yang kemungkinan akan datang hari ini dari Jakarta. Artinya dokter dari luar rumah sakit Umi tiba di rumah sakit Umi untuk berkonsultasi dan berkoordinasi juga tentu ya dengan tim medis di rumah sakit Umi begitu ya? Betul. Ya nanti kalaupun akan dilakukan PCR test nanti insya Allah rumah sakit Umi sendiri yang akan melakukan itu dan tentunya dimonitor berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan pemerintah kota. Pertanyaannya, Habib memilih mendatangi rumah sakit Umi tentu ada alasan, Pak Wali. Nah, kalau misalnya Dokter Andi ini sudah menyatakan tidak ada yang mengarah ke indikasi COVID-19 apa kemudian keluhan yang disampaikan oleh pasien kepada tim dokter di rumah sakit Umi? Sejauh ini yang disampaikan oleh rumah sakit, menurut pasien ya, dalam hal ini Habib Rizik, disampaikan bahwa hanya ingin perlu beristirahat ya, karena kelelahan. Itu keterangan dari pihak rumah sakit melalui pernyataan dari keluarga sendiri. Jadi
Habib ini bersama istri dan anaknya ada di rumah sakit yang menyampaikan bahwa ingin istirahat karena kelelahan, ya, karena banyak aktivitas itu. Dan menurut pihak rumah sakit sudah dilakukan beberapa tes, ya, seperti CT scan ya, dan juga tes paru-paru. Dinyatakan tidak ada indikasi. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa terlalu banyak kasus di Kota Bogor ini kan sudah banyak sekali ya, sudah ribuan gitu, dan sangat banyak yang tanpa gejala, tetapi kemudian terindikasi positif ya. Ada yang membaik dan ada pula yang memburuk. Jadi saya kira tidak bisa ditawar, memang ini harus segera dilakukan PCR test. Pak Wali, nantinya keluarga yang juga ikut mendampingi selama Habib dirawat pun juga ikut di swab test? Itu harus, ya, karena bagaimanapun berarti ini kan menunggu Habib juga erat. ya? Berarti mereka rame-rame akan swab testnya barengan begitu? Ya, kalau saya kira sebaiknya begitu, ya sebaiknya rombongan yang ikut ya dilakukan tes PCR juga semuanya. Pak Wali, ini kita keluar dari rumah sakit sedikit sebagai pemangku pimpinan di Bogor, ya. Habib Rizik Syihab tentu memiliki magnet, ya kan ya, buat kalangan umat begitu. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal-hal yang berpotensi gitu ya? Kita tidak menginginkan adanya kerumunan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Wali menyikapi hal ini? Ya, Bogor ini masih PSBMK, aturannya tidak boleh berkerumun begitu. Kegiatan-kegiatan semua dibatasi, apapun kegiatan itu. Kegiatan pemerintah kota juga dibatasi, rapat-rapat dibatasi. Nah, kami juga mengantisipasi hal itu, jadi kami semalam datang langsung ke lokasi untuk memastikan tidak ada kerumunan di situ. Ya, kami sangat memahami bahwa jamaah tentunya ingin sekali mendoakan atau bahkan mengunjungi, ya. Tapi Habib sendiri sudah menyampaikan melalui pihak rumah sakit bahwa beliau ingin fokus istirahat, tidak perlu untuk dijenguk atau dibesuk. Dan kami, pemerintah kota juga menghimbau kepada semuanya untuk mendoakan saja dari rumah. Jadi tidak boleh ada yang berkerumun. Saya dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim juga di lokasi tadi malam memastikan. Artinya sudah terkoordinasi ya dengan semua pihak. Ya, ya. Jadi tidak ada yang menjenguk ramai-ramai begitu ke sana begitu ya, Pak Wali ya? Tidak boleh, tidak boleh. Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua unsur Forkopimda memantau terus, memonitor terus di lapangan. Bahkan juga sudah ada himbauan dari keluarga, dari pasien sendiri begitu ya? Iya. Ya, kalau dari keluarga kan tidak boleh menjenguk begitu. Tetapi kami memastikan bahwa di luar pun tidak boleh ada yang berkumpul atau berkerumun. Baik, Pak Wali, ini mungkin bisa dijelaskan juga kan tadi Pak Wali mengatakan bahwa dari pihak rumah sakit menjelaskan hanya kelelahan begitu. Dari sisi kedokteran juga tidak ada gejala penyakit apa-apa. Berarti sudah ada info belum sih berapa lama Habib Rizik Syihab akan dirawat di Bogor? Belum ada tentunya. Beliau masuk itu hari Rabu kemarin ya. Jadi ini sudah 2 malam, 3 hari. Dan tentunya semua tergantung perkembangan ya. Kita lihat ya bagaimana perkembangan hari ini kalau dilakukan nanti PCR test dan diagnosa dari dokter yang tentunya nanti disampaikan oleh pihak keluarga. Karena kode etik kedokterannya kan begitu. Tidak mungkin kami menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi terkait dengan kondisi kesehatan seseorang. Ya, betul sekali. Terima Wali kasih Kota banyak. Bogor, terima kasih ya, Kang Bima Arya Sugiarto atas waktunya. Sukses untuk Anda, sehat selalu untuk Anda, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.